masih banyak ya anak-anak di Indonesia yang menganggap bahwa pelajaran matematika dan bahasa Inggris adalah pelajaran yang cukup sulit untuk dipahami, sehingga masih banyak yang enggan untuk belajar karena mereka menganggap dua pelajaran ini adalah pelajaran yang momok begitu ya. Sehingga dengan adanya pelatihan ini kita semua berharap akan menjadi awal dari anak-anak terutama di jenjang MI dan SD di Kabupaten Banyumas untuk nantinya setelah mengikuti pelajaran online bersama dengan MTS Sains Karimia, mereka akan terbuka, akan menjadi senang, akan tertarik untuk belajar matematika dan bahasa Inggris, di mana kedua pelajaran ini termasuk pelajaran yang memang menjadi bekal penting bagi anak-anak Indonesia di masa depan untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat. Monggo kita ikuti kegiatan ini bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya, dengan harapan semoga apa yang akan diberikan oleh narasumber ini akan membawa keberkahan bagi anak-anak dan kita semua, dan memberikan kemajuan juga kepada pendidikan anak-anak di Indonesia. Selamat, salam sukses. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di Ibu Irhami. Sekarang pasti anak-anak sudah tidak sabar untuk kita belajar yang asyik-asyik. Coba anak-anak hebat, apa kabar? Oke, ya, sudah siap ya untuk belajar dengan asyik kali ini? Sudah siap belum anak-anak? Nah, kali ini ada materi yang luar biasa, yaitu tentang matematika. Sudah siap untuk belajar tips cerdik matematika? Sudah siap untuk belajar self-introduction dari bahasa Inggris? Nah, sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber inspiratif kita yang sudah hadir di seminar kali ini. Untuk narasumber yang pertama adalah Ibu Gita Elisha Putri yang akan membawakan materi bahasa Inggris. Coba Ibu Gita, apa kabar? Boleh dadah-dadah kepada anak-anak kita? Halo Ibu Gita. Oke. Selanjutnya ada juga narasumber yang gak kalah hebatnya, ada Ibu Pia Fadilatul Aliyah yang akan membawakan cerdik matematika. Coba Ibu Pia, silakan dadah-dadah dulu. Halo. Nah, agar diskusi kita kali ini berjalan dengan baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan dalam webinar kali ini. Jadi narasumber akan diberikan waktu 40 menit di setiap sesinya untuk menyampaikan materi. Untuk peserta, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber setelah dibukanya sesi diskusi dengan menyebutkan nama dan juga asal sekolahnya. Selama penjelasan, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic agar penyampaian dari narasumber lebih jelas untuk didengarnya.
Langsung saja, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12, kita langsung untuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, coba tebak, akan disampaikan oleh Bu Gita atau Ibu Pia nih, untuk bahasa Inggris atau matematika dulu nih. Ayo, ada yang bisa tebak tidak untuk materi yang pertama disampaikan oleh bahasa Inggris atau matematika dulu? Nah, yang sudah menebak untuk materinya disampaikan oleh Ibu Gita. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Gita Elisha Putri. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di MTS Sains Karunia. Beliau juga adalah salah satu lulusan sastra Inggris di Universitas Jenderal Sudirman. Beliau memiliki pengalaman mengajar di kelompok belajar dan juga TK Putra Tunas Bangsa di Mangunjaya, Purwokerto. Ibu kita ini juga menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China, dan juga bahasa Spanyol. Wah, sudah tidak sabar ya, karena materi kita kali ini adalah ibu guru yang sangat multi bahasa. Kepada yang terhormat Ibu kita, silakan dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. Aku bilang. How are you today? Hai. I would like to say greeting one by one. Hello Buvia, how are you? Hello, Miss Gita. Alhamdulillah, today I'm fine. Thank you. And you? Halo. Oke. Semuanya di sini sehat ya. Pada puasa nggak hari ini nih? Alhamdulillah, puasa. Semangat ya, terutama mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini yang memang jarang dilakukan dan ini insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Right, let me introduce myself. My name is Gita Elisha Putri and I am one of the English teacher in MTS Sains Academia. Jadi hari ini Miss Gita akan berbagi dengan teman-teman semua yaitu tentang self introduction. Apa sih self introduction? Ada yang tahu nggak? How about Danendra? Danendra tahu apakah yang dimaksud dengan self introduction? Danendra? Halo Danendra. Halo, Okay, how are you Danendra? I'm fine. Great. Do you know about self introduction? Danendra tahu tidak apa yang dimaksud dengan self introduction? Masih belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi self introduction itu adalah sebuah cara untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan diri kita untuk memulai sebuah pertemanan. Misalnya, Danendra ingin berteman dengan Miss kita. Jadi, Danendra perlu menggunakan self introduction, menggunakan perkenalan dirinya Danendra sendiri, seperti itu ya. Lalu apa saja sih yang kita perlukan untuk self introduction? Kan tidak mungkin secara tiba-tiba kita langsung menyebutkan
Nama saya Gita. Jadi akan ada step by step untuk self introduction. Ini kirin, ini tekan rin. Ini ngatain ini kirin. Yang jabat tadi kena. Internet. Alright, so I already made a presentation here, and the title is self-introduction. Apa sih yang tadi dimaksud dengan self-introduction? Ya, jadi tadi itu self-introduction adalah sebuah perkenalan diri yang kita akan lakukan saat kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita kenal. Nah, maka ada step-stepnya untuk self-introduction. Yang pertama adalah say greeting. Nah, apakah teman-teman di sini sudah tahu say greeting itu apa sih? Lalu apa saja yang disebut dengan greeting? Jadi di sini say greeting itu adalah mengucapkan salam ya. Lalu setelah itu kita akan menyebutkan nama kita, umur kita, asal kita, alamat kita, dan juga hobi kita. Alright? Sekarang kita akan lanjut ke step yang pertama, yaitu say greeting atau memberikan salam. Nah, di sini apakah teman-teman sudah sangat familiar dengan kata-kata seperti ini? Saya harap sudah ya. How about Ajeng dari SDN Ponjong? Hello Ajeng, can you hear me? Oke, jadi say greetings itu bisa berupa seperti hi everyone, and then good morning, good evening, hello everyone, good afternoon, and also hi, how are you? Nah, di sini Miss Gita sudah mencantumkan juga arti-artinya. Untuk hi everyone dan hello everyone itu hampir sama ya, artinya seperti menyapa hi everyone, hello everyone. Lalu untuk good morning itu adalah selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat malam, dan juga hi, how are you? How are you itu artinya apa kabar? Oke, kita langsung ke step yang kedua, yaitu stating our name atau menyatakan nama kita. Nah, untuk menyatakan nama, kita akan mempunyai dua cara. Yang pertama yaitu menyebutkan nama lengkap kita, dan yang kedua menyebutkan nama panggilan kita. Ada tidak yang biasanya di sini ditanya oleh temannya, nama panjangmu siapa? Gita. Seperti itu. Ada tidak? Nah, itu bukan nama panjang ya. Jadi, kalau nama panjang itu biasanya disamakan seperti nama lengkap atau my full name. Nah, di sini contohnya adalah my full name is Gita Elisha Putri. Nama lengkapku adalah Gita Elisha Putri. Lalu untuk my nickname itu nama panggilan. Biasanya kalian dipanggil sebagai apa atau dipanggil namanya itu berdasarkan apa. Misalnya seperti Miss Gita, karena nama Miss Gita Elisha Putri, and then my nickname is Gita. Jadi orang-orang biasa manggil Miss Gita dengan sebutan Gita. Oke. Setelah itu, setelah kita sudah menyapa seseorang, lalu kita sudah memberikan nama lengkap kita dan juga nama panggilan kita akan memudahkan orang untuk lebih jauh mengenali kita dengan menyebutkan umur kita. Nah, di sini umur adalah age ya, stating our age. Jadi di sini kita biasa menggunakan I am bla 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 years old.
umur saya adalah berapa tahun. Misalnya, I am 9 years old. Berarti saat ini umur saya adalah 9 tahun. Seperti itu. Lalu, selain umur, orang juga ingin tahu sekali tentang asal kita atau our origin. Jadi, misalnya, Miss kita itu aslinya Purwokerto. Jadi, Miss kita akan berbicara, I am from Purwokerto. Nah, contoh lainnya lagi adalah I am from Kaliwedi. Misalnya seperti itu. Kalau Danendra, what is your origin? Danendra berasal dari mana? Danendra, can you hear me? Oke. Oke. Jadi di sini origin adalah menyatakan asal kita dari mana ya. Lalu setelah itu akan ada stating our address atau menyatakan alamat kita. Nah, kuncinya adalah kata address. Address means alamat. Jadi, kalau kita berasal dari Purwokerto, itu kan Purwokerto masih sangat umum sekali. Nah, kita harus menyebutkan yang lebih detail atau yang lebih lengkap lagi, yaitu our address. Address itu tempat di mana kita tinggal. Jadi, I live in bla 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 bla. Misalnya, I live in Randegan Village. Randegan itu kan salah satu desa di Purwokerto. Jadi, menyebutkannya I live in Randegan Village. Oke, kita bisa next. Nah, stating our hobby. Pasti di sini semuanya punya hobi ya, atau punya kegemaran, ketertarikan terhadap sesuatu. Nah, itu kita bisa sebutkan juga ketika kita berkenalan atau memperkenalkan diri ke orang lain. Contohnya, my hobby is singing. Karena Miss kita suka sekali menyanyi, jadi Miss kita memutuskan bahwa hobinya Miss kita itu adalah singing. Nah, nanti kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang mempunyai hobinya sama, itu pasti akan lebih seru ya, akan lebih bisa lebih dekat lagi. Seperti itu. Nah, sekarang adalah waktunya untuk practice. Miss kita akan menunjuk beberapa teman-teman di sini untuk membaca tentang perkenalan diri atau self-introduction yang ada di layar ya. Oke, everyone's ready? Oke. Let's start from Ibu Apri. Halo Ibu Apri. Halo Miss kita. Oke, Ibu Apri, can you read this self-introduction? Ya. Okay, let's start from you. I will start. Hello everyone, my name is Apri. You can call me Apri. I am 17 years old. From Randegan, I live in Asia. Oke, sudah cukup? Sudah cukup Ibu Apri? Ya. Oke, nah sekarang Ibu mau menunjuk Danendra lagi deh. Halo Danendra. Halo. Okay, can you read this self-introduction, Danendra? Yes. Okay, go ahead. My name is Ganendra. You can kill me. You can You can call me Danendra. You can call me Danendra. I am. Oke, Danendra berapa tahun? 13 tahun. Oke, berarti I am 13 years old. Oke, lanjut. I am I am from
I am from Purwokerto. I live in Kerangan village with my mom and my father. Okay, good job. What is your hobby? My hobby is football. Football. That is so cool. Okay. Okay, thank I you, al- Danendra. Thank you so much. Oke. Nah, sekarang Miss kita mau coba tunjuk lagi untuk membaca self introduction tersebut. How about Majida and Sawa? Sawa. Hello Majida. Hello Sawa. Where is Majida and Sawa? Hello Majida and Sawa. Ini mau ditanya sama Miss-nya. Majida and Sawa. Enggak apa-apa. Ini sidang berdekat gitu. Sudah berdekat gitu. Apa-apa. Jangan ke sini. Mana ya Majida dan Sawa? Satu sini. Iya, betul. Iya, ke sini. Halo everyone. Halo everyone. Majida and Sawa. Halo. Inggris. Halo everyone. Halo everyone. Tidak boleh. Halo Majida. Ini Majida ya? Yang Hello biru. everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. My name is Najida Najida Anama. Oke. You can call me You can call me Majida. Najida. I am 9 years old. Oke. I am from Purwokerto. I live in Kabupaten village, Andikan village, with my mom, my father, and my sister. My hobby is reading. I always go to the lake with my father when holiday. We go there to fishing. That is so much fun. Thank you. Thank you so much Majida and Sawa. That is so cool ya. Oke, ada yang mau mencoba? You're welcome. Oke, jadi seperti itu ya tahap-tahap dari self introduction. Kalau kita bertemu seseorang, terus kita ingin berteman atau kita ingin lebih dekat dengan orang tersebut, kita harus bisa memperkenalkan diri kita. Oke, apa saja yang tadi disebutkan oleh Miss kita step-stepnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Oke, jadi yang pertama adalah mengucapkan salam dulu, lalu mengucapkan nama kita, umur kita, asal kita, alamat kita, dan yang terakhir adalah hobi kita. Seperti itu. Kira-kira anak-anak semuanya hafal nggak? Hafal nggak? Nah, tadi Miss kita mencoba membuat lagu ya tentang self introduction. Jadi itu ada lagunya pakai nada Caca Marica.
Tahu Caca Marica tidak? Tahu ya? Nah, jadi lagunya seperti ini. Oke, jadi lagunya adalah seperti ini. Self introduction, perkenalan diri. Name itu nama, address itu alamat, from itu asal, age itu umur, hobi kegemaran, senang berkenalan. Ada yang langsung bisa nggak? Oke. No. Nah, lagu-lagu tersebut bisa menjadi tips ya untuk anak-anak biar bisa belajar bahasa Inggris lebih cepat. Karena bisa dinyanyikan dan juga akan teringat-ingat terus ya. Mau diulang sekali lagi? Oke, diulang sekali lagi ya. Self introduction, perkenalan diri. Name itu nama, address itu alamat, from itu asal, age itu umur, hobi kegemaran, senang berkenalan. Nah, Miss kita harap ini bisa terngiang-ngiang ya di pikiran anak-anak sehingga nanti anak-anak bisa belajar lebih lagi. Nah, sekarang Miss kita ingin bermain game dengan anak-anak ya. Jadi nanti Miss kita akan menyediakan kotak-kotak yang nanti akan kita buka bersama-sama dan kita jawab bersama-sama. Nah, apakah di sini anak-anak sudah terbiasa menggunakan word ball? Kalau Danendra gimana? Sudah pernah pakai ini permainan ini? Sudah pernah belum? Oke, kita akan main bersama-sama ya. Nah, jadi di sini akan ada 13 kotak. Dan kita akan membuka secara acak satu persatu. Ada yang mau memilih? Majida? Majida, do you want to choose? Majida mau memilih tidak? Mau nomor berapa? Tidak. Mau nomor berapa? Kita akan bermain game. 7? Oke. Let's open 7. Okay, what is your surname? What is your surname? Atau nama keluarga? Nama ayahnya misalnya. Majida anak Ma. Okay, great. Thank you so much. And then, what else? Thank you, Majida. Sekarang, Miss kita ingin menunjuk Paras. Halo, Paras. Halo? Are you there? Mana ya Paras ya? Hello. Where is Faras? Atau kita ke Ismi dulu. Halo Ismi. M-I. Hai. Hello, Miss kita. Itu
Ismi, how are you? I'm sorry, I'm not hear your voice. Okay. How are you, Ismi? Oh, I'm very well, thank you. And how Okay. about you? Oh, thank you so much. And then Ismi, I would like you to choose. Mau pilih yang mana? I choose the number, my number is 11. 11. 11. Okay, let's open it together. Okay. Could you spell your surname? Bisakah kamu mengeja nama keluargamu seperti nama ayahmu? Okay. Okay, go ahead. Yes, of course. My father's name is Amiruddin. Okay, can you Okay. spell it? Amirudin. Amiruddin. Okay, great. Thank you. And then what else? Apakah Faras sudah ada? Hello, Faras. Hello. How about Octaliana? Hello, Octaliana. Octaliana, are you there? Oke. Sepertinya masih nanti. Nah, siapa lagi ya? Oh, kita kembali ke Danendra. Halo Danendra, can you choose? Mau pilih yang mana Danendra? Number 5. Number 5. Okay, let's open it together. Okay, what grade are you in? Kamu kelas berapa? What? What grade are you in? Kamu kelas berapa? 6. 6. Okay, good job. Thank you so much. Oke, ada yang ingin mencoba lagi? Oke. Ada yang mau mencoba? Apakah ada yang mau mencoba lagi untuk membuka kotak tersebut? Oke. You can raise your hand. Boleh tunjuk tangan. Tidak ada? Oke. Oke. Apakah masih ada yang belum Miss kita panggil? Oke. Ini namanya unik sekali. What are the unique name? Sansan. Halo Sansan. Hello? Hello Sansan, are you there? Where is Sansan? Ini namanya lucu ya. Okay. Is there anyone who wants to try to open the box? No? Oke, berarti materinya sudah selesai dari yang bahasa Inggris. Alright. Jadi kita sudah belajar tentang self-introduction ya hari ini bersama dengan Miss kita. Semoga materinya itu menyenangkan ya untuk anak-anak semua dan untuk teman-teman semua yang di sini. Is there any question? Ada pertanyaan?
Oke, jika ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Oke, thank you very much for your attention. Dan saya kembalikan ke Ibu Apri. Thank you Bu Gita, materinya sangat luar biasa sekali, apalagi untuk anak-anak hebat yang sedang belajar bahasa Inggris. Yuk, ada yang masih ingat tidak? Untuk step dalam introduction. Tadi Ibu sempat nyatet ya, ikut belajar bareng dengan anak-anak hebat. Untuk stepnya itu yang tadi Ibu ingat adalah ada salam, ada umur, ada asalnya dari mana, alamat, dan juga ada hobi. Jadi ada 5 step. Benar tidak Bu Gita? Oke, selanjutnya kita akan ke materi kita yang luar biasa juga, materi yang asyik sekali. Kita akan belajar apa ya? Ada yang ingat tidak kita belajar apa setelah bahasa Inggris? Nah, materi selanjutnya yaitu materi matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Fia Fadilatul Aliyah. Oke, cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan bahwa Ibu Fia Fadilatul Aliyah adalah seorang guru matematika di MTS Sains Karunia. Beliau juga lulusan sarjana pendidikan jurusan Tadris Matematika di UIN Sainsu dengan predikat cum laude. Beliau memiliki pengalaman mengajar di berbagai sekolah dan juga di berbagai bimbel. Beliau memperoleh nilai maksimal di ujian nasional matematika pada kelulusan SD dan juga SMP. Jadi luar biasa sekali ya, Ibu Fia menjadi lulusan terbaik di SD dan juga SMP. Ibu Fia ini menyukai dunia pendidikan dan juga dunia anak-anak. Beliau memiliki keahlian dalam mengembangkan media pembelajaran yang seru dan juga interaktif. Nah, pasti sudah tidak sabar kan untuk mengikuti kelasnya Ibu Fia yang seru dan juga interaktif ini. Silakan untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada pemateri kita yang hebat yaitu Ibu Fia Fadilatul Aliyah. Silakan Bu. Oke, terima kasih sekali atas waktunya. Saya ucapkan kepada Ibu Afri sebagai moderator yang hebat kita dalam rangkaian acara Karimia Sains Festival, yaitu dalam kegiatan webinar Senin Ceria bersama Karimia. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam rangkaian acara Karimia Sains Festival, yaitu webinar Senin Ceria bersama Karimia yang diadakan oleh MTS Sains Karimia. Tentunya yang pertama yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan Karimia MTS Sains Karimia, dan tak lupa pula segenap panitia pada Karimia Sains Festival, dan tentunya yang berbahagia semua peserta didik SD maupun MI yang mengikuti acara Senin Ceria bersama Karimia ini. Oke, sebelumnya seperti yang sudah tadi Bu Apri sampaikan, perkenalkan saya Fia Fadilatul Aliyah. You can call me Fia. Ibu adalah guru matematika di MTS Sains Karimia. Oke, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Gimana kabar kesehatannya dan gimana kabar puasanya hari ini? Ada Faras? Hello, Faras? Apakah masih ada di situ? Oke, lanjut. Ada Danendra?
Gimana nih kabar puasanya? Masih aman? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Walaupun ini masih dalam suasana bulan Ramadan, suasana yang lagi ini puasa, kita harus tetap semangat. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, white. Oke, seperti yang sudah kita ketahui di sini, kita akan sama-sama belajar yaitu tentang tips cerdik matematika. Sebelum kita masuk tips cerdik matematika, Bu Fia mau bertanya nih dengan siapa ya? Moderatornya dulu deh. Ada Ibu Apri. Kalau Bu Apri dengar kata matematika, apa sih yang ada di benak pertama kali? Kalau dengar matematika, berarti itu berhubungan dengan angka. Lalu perkalian yang sangat sulit dan juga pembagian yang bikin pusing. Oke. Yang berkaitan dengan angka dan berkaitan dengan perkalian yang sangat pusing ya. Kalau pendapatnya Majida seperti apa? Majida dan Safwa. Gimana nih pendapatnya kalau dengar kata matematika? Pertama kali di benaknya itu apa? Nilai. Nilai. Oke. Terus? Ada lagi? Menyenangkan. Oh, good job. Menyenangkan. Ada lagi? Udah. Oke, ada dua pendapat, ada dari Bu Apri dan dari Majida. Ada matematika itu nilai, matematika itu berhubungan dengan angka-angka, matematika itu menyenangkan, dan ada juga matematika itu bikin tegang, buat tegang, berhubungan dengan perkalian ini. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih matematika. Nah, biar kita lebih tahu dalamnya matematika itu seperti apa. Oke. Yang akan kita bahas dalam tips cerdik matematika yang pertama pastinya yaitu tahukah kalian mengenai matematika? Apa sih fakta-fakta unik matematika? Nah, ini seru sekali ya. Kita akan belajar bersama-sama kupas fakta-fakta unik tentang matematika. Dan yang kedua ada memang penting ya kita belajar matematika. Dan seberapa penting sih kita belajar matematika, dan kenapa kok dari SD sampai perkuliahan sampai kita tua itu harus belajar matematika. Nah, nanti kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Dan yang ketiga kita masuk jelas tips cerdik belajar matematika, dan yang terakhir tips cerdik menghitung matematika. Oke, kita mulai masuk. Yang pertama, tahukah kalian fakta unik matematika? Siap? Siap belajar? Oke, next. Nah, tadi Bu Fia sudah bertanya mengenai
apa itu matematika, apa yang ada di benak kalian tentang matematika. Nah, di sini yang pertama, matematika itu ternyata membantu kita memahami apapun yang ada di sekitar kita. Kok bisa sih? Kok bisa, Bu Fia, matematika itu membantu kita memahami apapun, bukannya matematika itu malah membuat pusing kita? Nah, enggak dong. Nah, namanya matematika itu membantu, sangat membantu kita memahami dalam apapun yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Contohnya, tadi Bu Apri sudah menyampaikan dan Mbak Majida sudah menyampaikan bahwa matematika itu seputar angka dan nilai. Nah, contohnya kita mau buat yang ada di sekitar kita saja, mau buat bangunan, mau membuat meja, mau membuat kursi. Nah, itu pasti pakai yang namanya matematika. Terus ini apa namanya? Hal yang selalu kita lakukan setiap hari, ada jual beli. Coba kita amati bersama. Kalau bangunan, kalau meja, kursi, terus kalau jual beli itu tidak menggunakan matematika. Gimana jadinya? Bangunan akan mungkin roboh, mungkin cepat roboh, meja mungkin bisa miring, dan jual beli kalau kita mau bayar nggak tahu kembaliannya seberapa, berapa total yang kita bayar, yang harusnya kita bayar. Nah, itu yang pertama, cerita dalam memahami apapun yang ada di sekitar. Terus untuk fakta unik yang kedua apa, Bu? Nah, fakta unik yang kedua, ternyata Al-Quran itu penuh dengan matematika. Loh Bu, maksudnya gimana? Mana matematikanya Al-Quran? Memang Al-Quran menjelaskan 2 ditambah 2 itu 4. Terus 5 ditambah 5 itu 10. Bukan seperti itu. Tapi dalam Al-Quran itu membahas matematika. Contohnya gimana Bu Fia? Contohnya di surat Ar-Rahman ayat 5. Ada yang mau membacakan Ar-Rahman ayat 5? Mungkin dari Oktaliana? Oktaliana? Ada yang tahu? Sansan? Halo? Oke. Nah, dalam Al-Quran salah satunya itu surat Ar-Rahman ayat ke-5 yang berbunyi wasyamsu wal qamaru bihusban. Nah, itu artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Nah, ternyata disebutkan dalam Al-Quran matematika itu ada. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Nah, perhitungan itu pasti berkaitan dengan yang namanya matematika. Coba kita lihat matahari, bulan, bumi, dan semua yang ada di tatar surya kita, semua yang ada di alam ini berputar atau beredar menurut perhitungannya. Pasti ada yang namanya perhitungan. Terus ada lagi loh yang matematika dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya kata dalam Al-Quran itu seimbang. Pertama, ada kata yaum. Yaum yang artinya hari. Hari itu dalam Al-Quran, kata hari itu disebutkan sebanyak 365 kali. Hal ini tuh sesuai dengan hari dalam satu tahun. Terus ada lagi nih, kata syahrun yang artinya bulan. Nah, kata syahrun dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 12 kali. Ini juga sesuai dengan jumlah bulan yang ada di
yang ada dalam 1 tahun. Oke, ternyata segitu hebatnya Al-Quran membahas matematika. Terus ada lagi nih, ada kata dunia dan akhirah yang artinya dunia dan akhirat, yang masing-masing katanya itu disebutkan 115 kali, yang artinya bahwa dunia dan akhirat itu kita harus seimbang. Wow, begitu menakjubkannya matematika dalam Al-Quran ya. Nah, itu beberapa contoh penyebutan Al-Quran penuh dengan matematika. Ada satu lagi, yaitu surat Al-Ikhlas. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Halo? Coba Mas siapa? Mas Denendra. Oh, atau Mas Safwa? Surat Al-Ikhlas? Ayo coba. Ayo Mas Safwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, pinter. Itu tadi surat Al-Ikhlas. Terus Bufia, matematikanya di mana? Keseimbangannya di mana? Nah, matematikanya itu dalam surat Al-Ikhlas ternyata tanda harokatnya atau harokatnya itu hanya ada satu yang berharokat kasroh. Itu terdapat di tengah antara harokat sebelum kasroh dan sesudah kasroh itu seimbang jumlahnya. Coba deh nanti dihitung lagi harokatnya sebelum harokat kasroh dan sesudah harokat kasroh itu pasti seimbang. Coba nanti dibuktikan deh. Nah, itu begitu hebatnya Al-Quran yang penuh dengan matematika. Oke, fakta yang ketiga, ternyata penemu angka 0 sampai 9 adalah ilmuwan muslim. Waduh, bangga nggak kita sebagai orang muslim bahwa penemu angka yang jelas-jelas ada hubungannya dengan matematika itu ialah ilmuwan muslim. Yaitu siapa? Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang biasa kita terkenal dengan sebutannya Bapak Matematika, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, ini namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan muslim yang menemukan angka, yaitu angka 1 sampai angka 0. Tidak ada 1 sampai 10 ya. Nah, 10 kan itu terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi angka itu dari angka 1 sampai 0. Terus kok bisa Al-Khawarizmi itu menemukan angka, bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini. Yang namanya angka, kok bisa angka 1 itu bentuknya seperti ini, angka 2 seperti ini, angka 3 seperti ini. Nah, ini itu dari sudut. Angka 1 sudutnya ada 1, angka 2 sudutnya ada 2, angka 3 sudutnya ada 3, dan sampai seterusnya sampai angka 9 sudutnya pun ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan angka 0 ini tidak mempunyai sudut, makanya dari itu ini disebut angka 0 seperti ini. Nah, Masya Allah, begitu hebatnya ilmuwan muslim kita, yaitu Al-Khawarizmi. Kita patut untuk mencontoh semangat beliau dalam menimba ilmu matematika utamanya.
Oke, lanjut ya. Itu beberapa fakta unik dari matematika. Gimana? Dari fakta-fakta unik ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita untuk belajar matematika? Oke, nah tentunya harus bisa menumbuhkan semangat kita untuk belajar matematika. Selanjutnya, dari fakta unik tadi, kita akan belajar emang matematika sepenting itukah untuk dipelajari? Belajar matematika pentingkah? Nah, kan saya cita-citanya itu mau jadi ustazah, mau jadi kiai. Kenapa harus belajar matematika? Kan itu nggak penting buat kiai. Nah, kata siapa? Tidak dong. Nah, ada yang di sini cita-citanya jadi dokter. Danendra, cita-citanya jadi apa, Danendra? Jadi ilmuwan. Waduh, ilmuwan itu sangat berhubungan dengan matematika ya. Jadi sudah kelihatan ini semangatnya untuk belajar matematika. Ilmuwan. Oke. Oktaliana, coba Bu Fia ingin tahu cita-citanya apa? Halo, Oktaliana. Mungkin Faras? Oh, Ismi, ada Ismi juga. Salam, Napa. Oh iya, ini ya, halo Faras. Bu Fia pengen Halo. tahu nih, Faras cita-citanya apa ya? Dokter, arsitek, atau YouTuber mungkin? Pilot? Halo Faras? Atlet bulu tangkis. Waduh, atlet bulu tangkis. Nah, olahragawan berarti ya. Nah, olahragawan Iya. juga butuh matematika. Nah, di sini Bu Fia, terima kasih Mas Faras. Kalau dokter, nah dokter juga butuh matematika. Tujuannya apa? Untuk mendiagnosis penyakit, untuk mengukur dosis obat, untuk membantu perkembangan pasien. Nah itu. Terus ada juga YouTuber nih. Nah sekarang kan lagi viral nih. YouTuber. Nah YouTuber walaupun YouTuber juga harus belajar matematika karena matematika itu penting. Tujuannya apa? Untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengambil keputusan. Nah, itu juga dibahas dalam matematika. Nanti pelajarannya itu masuknya namanya statistika. Oke, berarti bagaimana? Pentingkah matematika itu? Pura-pura. Jelas penting. Chef pun ini harus belajar matematika dalam membuat resep, nutrisi makanannya seberapa banyak itu pasti butuh matematika. Oke, lanjut. Nah, kita masuk dalam tips cerdik belajar matematika nih yang ditunggu-tunggu. Di sini ada 4 tips dari Bu Fia untuk cerdik belajar matematika. Yang pertama, ada tata hati, perbaiki niat, dan cintai matematika. Nah, biasanya itu sebelum kita belajar matematika, sebelum kita belajar, itu alangkah baiknya kita isi dulu hati kita, tata dulu, perbaiki dulu niat kita, tarik nafas yang panjang, keluarkan lewat mulut, perbaiki niat kita. Tadi di awal Bu Fia sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu penuh dengan matematika. Jadi niatkan kita bukan hanya sekedar belajar matematika saja, tetapi mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Itu nanti juga dicatat sebagai
ibadah. Wow. Terus untuk tips cerdik belajar matematika yang kedua yaitu catat dan gunakan banyak warna. Nih, siapa nih yang buku matematikanya penuh dengan warna? Ini salah satu cara yang Bu Fia terapkan juga waktu Bu Fia SD, waktu Bu Fia sekolah itu Bu Fia suka mencatat dan menggunakan banyak warna. Contoh dalam penulisan bab kita menggunakan pulpen warna merah dengan huruf kapital. Terus subbabnya apalagi, terus pakai pulpen warna biru. Terus ada rumus ya, nanti kita bold atau kita garis bawahi atau dilingkari. Nah, itu salah satu tips cerdik belajar matematika agar apa? Agar nanti saat kita mengulangi pelajarannya lagi kita jadi semangat karena tulisan kita rapi dan menggunakan banyak warna juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu duduk di depan dan beranikan diri untuk bertanya. Nah, ini yang masih malu-malu untuk bertanya. Nah, mulai sekarang beranikan diri untuk bertanya. Kalau mungkin masih malu, bertanya ke temannya dulu. Ini bagaimana ke teman yang sudah paham mungkin ini bagaimana ya, ini bagaimana. Nah, setelah itu kalau mungkin sudah mentok belum bisa terjawab baru ke guru juga boleh. Nah, itu tips cerdik yang ketiga. Dan tips cerdik yang keempat yaitu ulangi dan banyaklah mengerjakan latihan soal. Jadi yang namanya matematika itu tidak melulu belajar di kelas, tidak melulu belajar di sekolah dengan guru. Kita juga harus belajar matematika di rumah, kita ulangi lagi apa yang sudah disampaikan guru dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang lain. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir tips cerdik menghitung matematika. Nah, ini sebenarnya banyak sekali yang namanya tips cerdik menghitung matematika. Nah, di sini Bu Fia mencontohkan beberapa tips cerdik saja dalam menghitung, terutama ini untuk menghitung perkalian. Nah, biasanya kita pakai yang namanya jari matika. Ada yang belum, ada yang masih asing dengan jari matika ini? Ada yang masih asing? Halo? Aku Bu belum bisa. Dan Indra mungkin? Nah, nih untuk perkalian jari matika kita biasanya itu dibagi jadi dua, yaitu perkalian 1 sampai 5 dan perkalian 6 sampai 10. Biasanya untuk 5 itu kita menggunakan yang namanya ruas jari. Yang namanya apa? Ruas jari. Nah, biasanya itu seperti ini. Ya, biasanya seperti ini. Untuk Bu Fia contohkan, langsung contohkan saja ya. Dalam satu perkalian 1 sampai 4, 1 sampai 5, itu kita gunakan ruas jari. Nah, satu jari ini kita bayangkan ada 5 ruas jari. Nah, contoh 7 dikali 3. Oh tidak ya, mohon maaf.
Ya, lanjut ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. 7 dikali 3. Nah, 7-nya itu yang berdiri dan 3 itu sebagai ruas jarinya. Jadi kita hitung satu ruas jarinya itu 3. Satu jari terdiri dari 3 ruas. Jadi menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, berarti 3 dikali 7 hasilnya 21. Oke, Bu Fia contohkan satuan lagi. Nanti kita gantian ya. Perkalian 4 dikali 6. Nah, 6-nya kita angkat jarinya di jari, 6-nya di jari, 4-nya di ruas jari. Jadi kita mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, itu salah satu metode perkalian yaitu jari matika. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Coba deh Ismi. Yo. Iya, Bu. Ini jari matika ya. Oh iya. Berapa soalnya? Soalnya 4 kali 5 pakai jari matika. 4 kali 5. Berarti 5 di jari, 4 di ruas jari. Oh Coba iya. hitung. 20, Bu. Iya, pinter. 20. Oke, thank you Ustazah Ismi. Thank you Ismi. Terus, itu untuk perkalian 1 sampai 5. Untuk perkalian 6 sampai 10 seperti yang biasa. Kita ibaratkan jempol angka 6, angka 7 di jari telunjuk, angka 8 di jari tengah, angka 9 di jari yang manis, dan 10 di jari yang kelingking. Oke? Nah, untuk perkalian 6 sampai 10 itu kita bisa menggunakan jari matika ditekuk. Caranya contoh 6 dikali 8. Kita tekuk 6. Nah, 6 itu kan jari jempol dikali 7. Berarti 6, 7. Tangan kiri 7. Oke, nah ini untuk yang ditekuk itu menandakan puluhan. Dan untuk yang berdiri, yang di atas itu kita kalikan untuk menandakan satuannya. Coba yang atas hasilnya 4 dikali 3, hasilnya berapa? 12. Ya, pinter, 12. Dan yang ditekuk itu 30. Tinggal kita tambahkan 30 ditambah 12. Berarti hasilnya 42. 42. Oke, good job. Itu. Nah, lanjut. Itu salah satu bentuk tips cerdik menghitung matematika dengan menggunakan jari matika. Terus, Bu, kalau perkaliannya itu lebih dari 10 gimana, Bu? Nah, tips cerdiknya itu apa, Bu? Nah, di sini Bu Fia sudah menyiapkan tips cerdik perkalian
Selain jari matika, karena jari matika itu kan terbatas karena jari kita hanya 10. Nah, tips perkalian yang kedua yaitu dengan yang namanya metode garis. Ada yang udah pernah lihat metode garis seperti ini? Belum? Belum bisa, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama. Ini metode garis. Metode garis ini biasa diterapkan oleh orang-orang Jepang. Mungkin kalau di Indonesia itu familiarnya kalau perkalian 2 digit ini biasanya dengan perkalian susun ya. Nah, ini ada metode garis. Metode yang biasa dipakai oleh orang Jepang. Yuk, coba kita perhatikan untuk gambar yang pertama ini. Ada 12 dikali 23. Nah, ini dengan metode garis. Caranya yang pertama, ada angka 12. Angka 12 itu terdiri dari angka 1 dan angka 2. Nah, caranya kita buat garis. Yang pertama garis 1, satu, dan garis 2 dan 2 garis. Nah, 2 di sini. Jadi garis 1 dan garis 2. Terus dikalikannya berapa? Dikali 23. Berarti kita tambahkan 2 garis dan tambahkan 3 garis. Nah, tambahkannya di sini dengan cara menyilangkan 2 garis. Selanjutnya 3 garis. Nah, untuk menghitung hasilnya gimana, Bu Fia? Nah, untuk menghitung hasilnya itu kita hitung dari belakang. Dari belakang ini. Nah, kita hitung perpotongan di titiknya. Di sini ada berapa potongannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus perpotongan yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dan yang depan ada 2 perpotongan. Berarti hasilnya kita baca 276. Oke, itu. Coba kita lihat lagi. Contoh yang kedua. Ada 24 dikali 31. Yang pertama kita lakukan membuat garis. Di sini ada angka 24, berarti kita buat 2 garis dan 4 garis. Pertama kita buat 2 garis, selanjutnya kita buat 4 garis. Nah, setelah itu dikalikan berarti 31. Berarti kita buat 3 garis dan 1 garis. 3 garis dan 1 garis. Dan jangan lupa untuk hasilnya kita hitung dari belakang. Yo, dari belakang ada berapa perpotongan garisnya? Titik perpotongan garisnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 14. Di sini 12, di sini 2. Jadi ada 14. Terus yang depan itu ada 6 perpotongan garisnya ada 6. Nah, jangan langsung 6, 1, 4, 4 bukan. Tapi untuk hasilnya kita tulis dari belakang 4. Karena ini 14 lebih dari 10, berarti satunya kita titipkan ke depan. Kita tulis 4 saja di sini. Dan yang depan karena sudah dititipin 1, berarti 7. 6 tambah 1, 7. Jadi untuk hasilnya ialah 744. Oke, seperti itu. Ada yang dibingungkan? Ada yang mau tanya? Ada, Bu. Iya, silahkan. Kalau Oh, mohon maaf. Gimana, moderator?
Halo. Apabila Belum. Oh, mohon maaf ya untuk sesi pertanyaan nanti ya. Mohon maaf sekali Ismi. Ismi. Oke, kita contohkan satu kali lagi. Nah, di sini ada ratusan, tadi puluhan dikali puluhan. Sekarang kita ratusan kali puluhan dan ratusan kali ratusan. Itu metodenya juga sama seperti tadi. Yang pertama kita buat garis dulu. Kita buat garis terlebih dahulu. Berarti garisnya 211, kita garis 211 dan 14 berarti 1 dan 4. Oke, kita jumlahkan, kita hitung titiknya. Di sini ada 4, di sini ada 5 titik, ada 9 titik, dan ada 2 titik. Berarti hasilnya 2, 9, 5, dan 4. Lanjut, ini satu lagi, perkalian ratusan juga bisa. Nah, ini ada 123 dikali 456. Kita buat garis. Setelah buat garis, semuanya kita hitung titik-titiknya. Nah, baru kita hitung titiknya. Yang pertama ada berapa titik? 6 titik, 27, 28, 13, dan 4. Jangan lupa, karena ini ada yang lebih dari 10, kita titipkan ke depan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bu Fia sampaikan mengenai tips cerdik menghitung matematika. Semoga apa yang Bu Fia sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan. Kurang lebihnya Bu Fia cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada semua yang sudah join. Terima kasih. Sama-sama, Bu Fia. Sama-sama. Bu Fia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Fia. Yuk. Terima kasih Bu Fia atas materinya yang sangat luar biasa. Nah, tadi kita sudah belajar cerdik matematika, kita juga sudah belajar tentang introduction. Sekarang saatnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk murid-murid semua, untuk anak-anak hebat semua, sudah disiapkan belum untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pemateri kita yang luar biasa? Tadi siapa yang ingin bertanya ya? Aku, Bu. Siapa? Namanya Ismi. Oh, silakan. Tadi kan Kak Bu Fia itu menjelaskan yang jari matika, bukan yang jari, yang menggambar. Nah, itu kalau kita salah meletakkan garis, apakah hasilnya juga salah? Oke, untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Tadi Mbak Ismi bertanya, apakah jika kita salah meletakkan garis, hitungannya akan salah juga? Begitu pertanyaannya, benar? Benar, Bu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kita ada pelajaran introduction, ada yang ingin bertanya tentang bahasa Inggris. Dipersilakan. Mungkin Danendra mau bertanya, atau Faras, atau Octaliana. Boten, Bu. Oh, boten, nggih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Cukup? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin langsung saja akan dijawab oleh Ibu Fia. Silakan Ibu Fia, waktu dan tempat. Dipersilakan untuk menjawab. Untuk pertanyaannya adalah, apakah jika kita salah meletakkan garis, untuk hasil penghitungannya juga akan salah? Oke, sebelumnya terima kasih Ismi atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Pertanyaannya,
jika kita salah meletakkan garis, Bu, apakah hasilnya nanti akan salah? Nah, di sini karena di sini itu menghitungnya dengan metode garis, maka yang harus kita teliti benar-benar, yang harus kita perhatikan benar-benar itu garisnya. Jadi mungkin kalau kita garisnya yang harusnya 2, terus kita gambarnya 1, jadi salah, ya tentu jadi salah, hitungannya juga salah, jawabannya juga nanti akan salah. Terus kalau ini Bu, kalau yang depan itu miringnya ke kanan dulu, terus yang belakang ini angkanya miringnya ke kiri dulu, atau sebaliknya? Boleh, kalau itu boleh, mau ke kanan dulu miringnya atau ke kiri dulu miringnya itu boleh. Tapi untuk apa namanya, untuk garisnya kalau kita salah dalam menggambarkan garis, ya jelas nanti akan pengaruh dengan hasilnya. Seperti itu, Ismi. Apakah menjawab atas pertanyaannya? Ya Bu, terima kasih. Sudah Sama-sama. Ini ada temanku juga yang mau bertanya. Aku nontonnya bareng teman. Boleh? Ya, silakan langsung bertanya, bisa diperkenalkan juga untuk temannya itu dari mana. Dan juga langsung saja disampaikan untuk pertanyaannya. Namaku Afi. Mau tanya bahasa Inggris. Oke, silakan. Gimana ya Bu biar bisa cepat lancar bahasa Inggris? Latihan setiap harinya. Itu aja cukup, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Mbak Afi adalah bagaimana caranya supaya cepat lancar dalam berbahasa Inggris. Nah, yang ditanyakan adalah mungkin metode latihan dalam sehari-harinya. Untuk kepada Bu Gita, silakan bisa langsung dijawab untuk pertanyaan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tips untuk bisa berbahasa Inggris, tipsnya adalah teruslah berbicara dalam menggunakan bahasa Inggris. Meskipun itu hanya 1 atau 2 kata, yang penting terus saja latihan, terus saja diucapkan. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa salah atau bagaimana, karena seseorang yang sudah seseorang yang menggunakan bahasa Inggris meskipun salah-salah itu sudah sangat hebat, karena dia sudah mempelajari bahasa yang asing yang bukan bahasanya sendiri, seperti itu. Jadi tipsnya ya itu saja. Bisa dengan mendengarkan musik atau membaca bacaan yang menggunakan bahasa Inggris juga. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan untuk anak-anak hebat yang lain yang ingin bertanya mengenai seputar materi bahasa Inggris atau seputar materi matematika yang tadi disampaikan oleh Bu Pia yang sangat luar biasa. Jadi yang tadinya pusing untuk menghitung perkalian sekarang jadi lebih mudah karena ada metode garis dan juga metode jari matika. Atau yang tadinya minder karena belum expert dalam berbahasa Inggris sekarang jadi lebih pede untuk berbahasa Inggris karena sudah diajarkan materi introduksi dari Ibu kita. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya nih, kesulitan apa yang dihadapi ketika belajar matematika dan juga bahasa Inggris? Silakan untuk peserta lainnya. Coba Ibu tanyakan satu-satu untuk para peserta yang ingin bertanya. Mungkin kalau mengajukan diri masih malu ya, jadi Ibu akan tawarkan
Ananda Danendra, apakah ingin bertanya? Ananda Farah, silakan. Bu, enggak Bu, Betul. enggak. Oh ya. Untuk Ananda Okaliana, apakah akan ingin bertanya? Untuk Ananda Syahrul, oh tidak. Oke, baik. Bertanya, Bu. Oh, silakan Danendra. Sudah paham. Oh, sudah paham. Oke, baik. Kalau kalian sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, boleh dong diberi dulu tepuk tangan untuk dua narasumber hebat kita, Bu Fia dan juga Ibu Gita. Nah, demikian tadi sesi diskusi yang sangat menarik. Ada pertanyaan dari Mbak Ismi, Mbak Afi, dan juga ya pertanyaan dari Mbak Ismi dan juga Mbak Afi. Nah, dari poin-poin yang sudah disebutkan oleh para narasumber kita, karena teman-teman semua sudah paham, mungkin kita jika mengadakan webinar selanjutnya, apakah masih semangat untuk mengikuti webinar selanjutnya? Close. Oke, ditunggu. Oke, siap. Oh, keluar sendiri nih. Mungkin sekian kegiatan webinar Senin Ceria bersama Karunia. Kita akan agendakan lagi untuk kegiatan selanjutnya yang mungkin jauh lebih asik dari yang sekarang. Dari saya, Ibu Apri, ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata, dan juga ucapan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Siti Nur Irhami, selaku pengawas MTSN Karunia, kepada Ibu Reza Septiani selaku ketua panitia kepada Ibu Reza Septiani selaku ketua Karunia Science Festival, dan juga kepada narasumber hebat kita Ibu Gita Elisya Putri dan juga Ibu Fia Fadilatul Aliyah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di berikutnya. Terima kasih.